Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, kita dari kelompok 2 Malaysia. Beranggotakan saya, Deden Haidar Safatullah, Datuk Tigana, Tasyana Arisia. Abang Syukur. Nah, dalam tugas video kelompok kali ini, kita akan mengangkat isu permasalahan, yaitu pelarangan penyebutan lafaz Allah di negara Malaysia. Bagaimana sih konflik itu terjadi dan bagaimana perspektif Islam serta peran negara Malaysia dalam menangani isu permasalahan tersebut. Mari kita lihat bersama-sama. Halo guys, tahu gak sih ada satu topik permasalahan dalam isu kelompok muslim di Malaysia? Kalian tahu kan bahwasanya muslim menyebut kata Tuhan itu dengan lafaz Allah. Nah, tidak hanya muslim, tapi umat selain non-muslim juga menyebut kata dengan nama Allah. Kalau kita ketahui sendiri bahwasanya umat muslim ini dalam kitab sucinya Al-Quran ada 2.697 kali perkataan yang menyebut nama Allah. Sedangkan dalam Alkitab ada 3.676 kali penyebutan kata Allah juga. Nah, hal inilah yang menjadi isu permasalahan, di mana di Malaysia terdapat majalah-majalah yang menyebarkan pemikiran agamanya dengan menyebut nama Allah itu juga dengan sebutan Allah. Nah, itu menjadi permasalahan di Malaysia. Nah, di dalam Islam sendiri, pengertian nama Allah itu dilafazkan mengartikan bahwasanya Tuhan itu hanya satu. Sedangkan dalam Kristen, Tuhan itu mempunyai entitas 3 atau trinitas, yaitu Tuhan Bapa, Tuhan Anak, dan Roh Kudus. Nah, hal ini yang menjadi perbedaan. Nah, dalam konflik ataupun perdebatan kali ini, yaitu adanya penyebutan kata Allah di dalam majalah-majalah penyebaran agama Kristen yang tidak menggunakan bahasa Inggris. Nah, teman-teman, isu permasalahan dalam lafaz Allah ini menjadi masalah yang serius di negara Malaysia. Bahkan sampai dibawa kepada peradilan hukum di Malaysia itu sendiri. Nah, sempat peradilan hukum Malaysia menetapkan bahwasanya diperbolehkan untuk penyebutan lafaz Allah bagi kaum non-muslim. Namun hal itu menuai protes yang sangat besar dari kaum muslim di Malaysia itu sendiri. Nah, isu-isu permasalahan seperti ini menjadi penting untuk dibahas. Bagaimana sih perspektif Islam dalam melihat isu permasalahan ini dan bagaimana peran negara Malaysia dalam menyelesaikan masalah konflik ini? Mari kita bahas. Pada tahun 2008, terjadi kontroversi terkait penggunaan lafaz Allah oleh umat Kristen di Malaysia. Pemerintah Malaysia melarang penggunaan kata Allah di dalam publikasi Kristen, yang mengklaim bahwa kata tersebut hanya boleh digunakan oleh umat Islam. Pada tahun 2009, Gereja Katolik Malaysia mengajukan gugatan terhadap pemerintah Malaysia atas larangan penggunaan kata Allah tersebut di dalam publikasi agama Kristen. Gereja menyatakan bahwa kata Allah telah lama digunakan oleh umat Kristen untuk merujuk kepada Tuhan di dalam bahasa Melayu. Pada tahun 2010, Pengadilan Tinggi Kuala Lumpur memutuskan bahwa umat Kristen di Malaysia diperbolehkan menggunakan kata Allah di dalam publikasi mereka. Namun, putusan ini kemudian dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi yang menyebabkan kebingungan dan kontroversi lebih lanjut. 4 tahun kemudian, pada tahun 2014, Pengadilan Tinggi Kuala Lumpur memutuskan bahwa larangan penggunaan kata Allah oleh umat Kristen di Malaysia adalah tidak sah. Keputusan ini memicu reaksi dan perdebatan yang luas di kalangan masyarakat Malaysia, baik dari kalangan Muslim dan Kristen. Setahun kemudian, di tahun 2015, Pengadilan Federal Malaysia memutuskan bahwa larangan penggunaan kata Allah oleh umat Kristen di Malaysia adalah sah, menegaskan bahwa penggunaan kata tersebut hanya boleh dilakukan oleh umat Muslim. Pada tahun 2021, Pengadilan Tinggi Kuala Lumpur memutuskan bahwa orang Kristen atau non-Muslim diperbolehkan menggunakan kata Allah dan beberapa kata Arab lainnya dalam publikasi keagamaan mereka dengan syarat pencantuman informasi tersebut di dalam materi yang dipublikasikan. Terbelakang studi kasus pelarangan penggunaan lafaz Allah bagi umat non-Muslim di Malaysia berakar dari perdebatan seputar penggunaan kata Allah oleh umat Kristen yang muncul karena perbedaan pemahaman akan makna dari kata tersebut. Secara khusus, Allah merupakan sebuah nama yang merepresentasikan esensi Tuhan yang Maha Esa dan yang menggambarkan bahwa Allah adalah satu-satunya pencipta alam semesta yang tidak bisa disetarakan dengan suatu apapun. Jika nama ini digunakan di dalam agama lain seperti agama Kristen, maka makna tauhid la ilaha illallah yang berarti tiada Tuhan selain Allah bisa menjadi kabur, karena dapat diartikan sebagai tiada Tuhan melainkan Tuhan. Oleh karena itu, nama Allah memiliki signifikansi khusus untuk Tuhan yang Maha Esa yang telah disepakati oleh para ulama sejak dahulu. Penggunaannya oleh agama lain di luar Islam kemudian dianggap kurang tepat, karena konsep inti dari ajaran ketuhanannya berbeda jauh dengan konsep ketuhanan yang diajarkan di dalam Islam. Islam memperkenalkan konsep tauhidullah, yaitu kepercayaan akan kesatuan dan kesucian Allah di dalam zatnya,
asmanya dan af'alnya dengan meniadakan segala bentuk kesamaan atau kesetaraan di dalam hal-hal tersebut. Konsep ini meliputi keyakinan akan rububiyah Allah sebagai pencipta dan pemberi rezeki, serta uluhiyah Allah sebagai satu-satunya Tuhan yang layak untuk disembah dan mengabdikan diri kepadanya. Oleh karena itu, umat Islam meyakini bahwa penggunaan kata Allah untuk merujuk kepada Tuhan di dalam agama Kristen bukanlah sesuatu yang tepat karena disebabkan oleh perbedaan mendasar di dalam konsep ketuhanan yang diajarkan oleh Islam dan yang dianut oleh umat Kristen. Konsep ketuhanan di dalam Islam mengakui bahwa Allah adalah Zat yang Maha Esa, tanpa sekutu, tanpa anak, dan tidak pula diperanakan, serta ada dengan sendirinya tanpa awal dan akhir. Sementara itu, agama Kristen mengajarkan konsep Trinitas, yaitu Tuhan Bapa, Tuhan Anak, dan Roh Kudus. Karena perbedaan inilah kemudian penggunaan nama Allah untuk merujuk kepada Tuhan di dalam agama Kristen dianggap tidak sesuai. Di Malaysia, polemik penggunaan kata Allah oleh umat Kristen telah menjadi subjek perdebatan yang hangat. Meskipun masyarakatnya heterogen di dalam agama dan etnis, kata Allah memiliki signifikansi yang sangat penting bagi umat Islam, sehingga kemudian memunculkan kontroversi akan pelarangan penggunaan lafaz Allah bagi umat non-muslim di Malaysia. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa Pengadilan Tinggi Malaysia sempat menetapkan bahwa penyebutan lafaz Allah hanya boleh disebutkan oleh umat muslim saja, tentu menuai perdebatan yang cukup panjang. Di dalam konteks penyelesaian masalah ini, perspektif Islam menilai bahwa harus dilakukan dengan cara berpegang kepada prinsip nilai-nilai Islam, salah satunya yaitu al-ta'ayush, yaitu sebuah prinsip kerjasama dan toleransi antar umat beragama. Maka dari itu perlu adanya dialog terbuka antar umat beragama dalam penyelesaian perbedaan pendapat ini. Sebagai umat Islam, tentunya penyelesaian masalah seperti ini harus merujuk pada nilai-nilai Islam yang tercantum di dalam Al-Quran dan Sunnah. Salah satunya yaitu pendekatan dalam siyasah syariah, yaitu merupakan konsep pendekatan pemimpin politik dalam Islam yang membahas cara pemerintahan dan kepemimpinan dalam negara Islam. Di dalam konteks masalah pembatasan penyebutan nama Allah bagi non-muslim, Islam mengajarkan untuk mempertimbangkan beberapa aspek penting. Yang pertama yaitu pemahaman dan toleransi. Pemimpin Islam menegaskan pentingnya pemahaman dan toleransi terhadap agama-agama yang berbeda, sehingga mengurangi ketidakpastian dan kekhawatiran antara umat Islam dan umat non-muslim. Sebagaimana juga tercantum di dalam ayat Al-Quran Surah Al-Kafirun, yang bermakna bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Di dalam konteks permasalahan penyebutan lafaz Allah ini, maka diperbolehkan selagi hal tersebut di dalam konteks yang tidak mengandung unsur mungkar atau bertentangan dengan ajaran Islam, serta tidak merusak atau menodai nilai dari Islam itu sendiri. Pemerintah Malaysia telah melarang penggunaan 4 kata bagi non-muslim, yaitu kata Allah, Ka'bah, Baitullah, dan Salat sejak tahun 1986. Namun, dengan berbagai problematika mengenai kebebasan beragama yang terjadi di Malaysia tahun 2021, Pengadilan Tinggi Malaysia pada Rabu, 10 Maret 2021 telah resmi memutuskan bahwa kaum non-muslim yang ada di Malaysia diperbolehkan untuk menggunakan keempat kata tersebut, khususnya kata Allah yang merujuk pada Tuhan. Pengadilan Tinggi memutuskan hal ini dengan dasar bahwa larangan pemerintah terhadap penggunaan kata Allah dan 3 kata Arab lainnya itu adalah tidak konstitusional. Putusan Pengadilan Tinggi Malaysia ini mendapat berbagai respon negatif dari masyarakat. Contohnya adalah terdapat 2 partai politik etnis Melayu yang mendesak agar pemerintah melakukan aju banding dan menentang keputusan Pengadilan Tinggi. Hal ini wajar mengingat pemerintah Malaysia sebelumnya pernah mengatakan bahwa kata Allah hanya diperuntukkan khusus bagi umat muslim. Pemerintah Malaysia yang sebelumnya mengajukan banding atas putusan Pengadilan Tinggi menarik kembali aju banding tersebut pada 18 April 2021. Alasan penarikan kembali aju banding tersebut tidak dibeberkan oleh pemerintahan Anwar Ibrahim, sehingga mendapat respons pro kontra dari masyarakat. Respon kontra atas penarikan kembali aju banding datang dari 2 asosiasi pengacara muslim yang mengatakan bahwa mereka kecewa dengan keputusan pemerintah dan mempertanyakan kesejahteraan komunitas masyarakat mayoritas muslim di Malaysia. Akan tetapi, terdapat pula respon pro terhadap keputusan pemerintah Malaysia yang datang dari berbagai kaum non-muslim, seperti respon Ketua Asosiasi Gereja-Gereja yaitu Sarawak Donald Jude yang menyambut baik keputusan ini. Akan tetapi, Sultan Selangor menyatakan bahwa negara bagian Selangor tetap akan menerapkan aturan larangan penggunaan kata Allah bagi kaum non-muslim, dan perbedaan penerapan kebijakan ini memang tidak bertentangan dengan konstitusi Malaysia. Kontroversi penggunaan kata Allah di Malaysia mengundang respon dunia internasional yang bervariasi.
Beberapa negara dan organisasi menghormati keputusan Malaysia terkait masalah ini, sementara yang lain mengkhawatirkan masalah ini akan berdampak terhadap kebebasan beragama di Malaysia. Pada tahun 2014, Dewan HAM PBB mengeluarkan pernyataan yang mengekspresikan keprihatinan mereka terkait larangan penggunaan kata Allah oleh non-Muslim di Malaysia. Sementara itu, terdapat juga sejumlah negara-negara dan pemimpin agama baik dari agama Muslim maupun agama Kristen juga telah menyuarakan keprihatinan serupa terkait hal ini. Tindakan yang dilakukan oleh pemerintah Malaysia dengan setuju akan putusan pengadilan tinggi pada Maret 2021 lalu yang membatalkan pelarangan penggunaan kata Allah bagi non-Muslim yang telah berlangsung berpuluh-puluh tahun merupakan solusi yang tepat. Hal ini karena yang pertama, alasan diberlakukannya pelarangan ini sudah tidak relevan lagi. Pemerintah Malaysia pada tahun 1986 memang betul melarang penggunaan kata Allah bagi non-Muslim dikarenakan untuk menghindari kebingungan yang dapat menyebabkan mereka pindah ke agama lain. Kekhawatiran pemerintah ini kemudian dapat diatasi dengan perincian penggunaan bagi setiap komunitas beragama, baik dari Muslim maupun non-Muslim untuk menghindari kebingungan tersebut. Yang kedua, karena tindakan pro pemerintah akan putusan pengadilan tinggi lebih menunjukkan komitmen Malaysia akan kebebasan beragama dan mendapat respons positif dari PBB dan Amerika Serikat serta komunitas non-Muslim di Malaysia. Nah, sekian teman-teman video dari kelompok kami. Mudah-mudahan bermanfaat dan menjadi tambahan informasi dan ilmu bagi kita semua. Sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf dari kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.